Selamat malam teman-teman semua, dan selamat datang kembali di channel Teman Malam. Di sini kita akan menyelami kisah-kisah nyata yang penuh drama, intrik, dan tentu saja emosi. Kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang sangat menarik dan penuh dengan dilema hidup. Kisah nyata seorang TKW cantik dari Indonesia yang terjebak dalam situasi yang tak mudah, memiliki dua suami sekaligus. Jangan kemana-mana, karena kita akan ungkap semua kisahnya malam ini. Indah adalah seorang gadis desa yang dikaruniai paras cantik dan budi pekerti yang lembut. Kecantiknya selalu menjadi perbincangan di desanya, membuat banyak pria terpesona dan tak sedikit wanita yang iri. Namun, di balik senyumnya yang manis, Indah menyimpan beban hidup yang tak ringan. Keluarga Indah hidup sederhana di sebuah desa kecil di Indonesia. Ayahnya bekerja serabutan sebagai buruh tani, sedangkan ibunya membantu dengan menjual jajanan di pasar. Penghasilan mereka seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Indah, sebagai anak sulung, merasa memiliki tanggung jawab besar untuk membantu keluarganya, terutama adik-adiknya yang masih kecil. Indah, kamu tidak perlu terlalu memikirkan semuanya. Tuhan pasti memberi jalan, kata ibunya suatu malam ketika melihat Indah termenung di depan rumah. Tapi Bu, bagaimana kita bisa bertahan kalau hanya mengandalkan penghasilan Bapak? Aku ingin membantu, ingin melihat Bapak dan Ibu hidup lebih baik, jawab Indah dengan suara yang bergetar. Perasaan itu semakin kuat ketika seorang tetangga yang baru saja pulang dari luar negeri menceritakan pengalamannya menjadi TKW. Meski bekerja keras, ia mampu membeli rumah baru dan membantu keluarganya hidup lebih layak. Cerita itu menginspirasi Indah untuk mencoba peruntungan di negeri orang. Dengan penuh harapan, Indah mengutarakan niatnya kepada keluarga. Awalnya mereka menolak, khawatir akan keselamatan Indah di negeri yang jauh. Namun melihat tekad kuatnya, akhirnya mereka mengizinkan. Saya janji akan bekerja keras, Bu. Saya ingin melihat keluarga kita tidak lagi kekurangan, ujar Indah sambil menggenggam tangan ibunya erat. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan air mata yang tak mampu ditahan, Indah meninggalkan desanya, keluarganya, dan segala hal yang ia cintai. Ia memulai perjalanan panjang menuju Arab Saudi dengan impian besar di hati, mengubah nasib keluarga menjadi lebih baik. Namun, Indah belum tahu perjalanan ini bukan hanya tentang mengejar penghidupan. Ada lika-liku kehidupan yang menantinya, yang akan mengubah dirinya dan takdirnya selamanya. Langit Timur Tengah yang cerah dan udara panas menyambut kedatangan Indah di Arab Saudi. Ini adalah pengalaman pertamanya berada jauh dari tanah air. Dengan semangat bercampur rasa takut, ia melangkah ke dunia baru yang penuh dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda dari yang ia kenal. Indah ditempatkan di sebuah keluarga kaya di Riyadh. Rumah majikannya, Malik, adalah sebuah villa besar dengan pilar-pilar megah dan taman yang terawat rapi. Malik, seorang pria tua dengan rambut yang telah memutih, menyambutnya dengan senyum hangat. Selamat datang di rumah kami. Indah, kami harap kamu betah di sini, ucap Malik dalam bahasa Inggris yang sederhana. Selain Malik, di rumah itu juga tinggal seorang pembantu rumah tangga senior dan sopir keluarga. Malik tinggal sendiri sejak istrinya meninggal beberapa tahun yang lalu dan anak-anaknya sudah menetap di luar negeri. Suasana rumah yang tenang dan perhatian ramah dari majikannya membuat Indah merasa sedikit lega. Hari-hari Indah di rumah Malik diawali dengan pekerjaan rumah tangga yang sederhana. Ia membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan memastikan semuanya tertata dengan rapi. Malik memperlakukannya dengan sopan dan tidak pernah memaksanya bekerja melebihi batas. Jika kamu lelah, beristirahatlah, kata Malik suatu hari ketika melihat Indah sibuk menyapu halaman di bawah terik matahari. Rasa syukur tumbuh di hati Indah. Ia merasa beruntung mendapatkan majikan yang baik. Ia mulai mengirimkan sebagian dari gajinya ke keluarga di Indonesia. Bu, ini uang untuk adik-adik beli buku sekolah, tulisnya dalam surat yang ia kirim bersama transfer uang. Namun, di tengah kenyamanan itu, Indah tetap merasa ada jarak. Ia rindu keluarganya, rindu suara angin di desanya, dan rindu berbicara dengan orang-orang yang mengerti dirinya sepenuhnya.
Kadangkala, saat malam tiba dan pekerjaannya selesai, ia duduk di kamar kecilnya, memandangi langit malam melalui jendela sambil memikirkan rumah. "Aku akan bertahan," bisiknya pada diri sendiri. Hari-hari indah terus berjalan, dan ia mulai merasa terbiasa dengan kehidupan barunya. Namun, ia tidak menyadari bahwa di balik senyum ramah Malik, ada sesuatu yang perlahan berubah. Tatapan pria tua itu kepada Indah mulai terasa berbeda. Sesuatu yang belum mampu ia pahami sepenuhnya. Dunia baru ini akan segera membawa Indah ke dalam konflik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari Indah di rumah Malik berjalan seperti biasa. Pekerjaannya masih sama, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan memastikan semuanya rapi. Namun ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Tatapan Malik yang dulu penuh dengan sikap sopan sebagai majikan, kini sering terasa lebih intens. Awalnya, Indah mencoba mengabaikan hal itu. "Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir," gumamnya pada diri sendiri saat merapikan ruang tamu. Namun, perlahan, perhatian Malik menjadi semakin nyata. Ia mulai memuji Indah dengan cara yang membuatnya merasa canggung. "Indah, kamu bekerja dengan sangat baik. Rumah ini tidak pernah sebersih ini sebelumnya," ujar Malik suatu hari sambil tersenyum. Komentar itu awalnya terdengar biasa saja, tetapi nada suaranya yang lembut dan cara ia memandang Indah membuat gadis itu merasa tidak nyaman. Selain itu, Malik mulai memberinya hadiah kecil. Kadang sebuah scarf sutra, kadang perhiasan sederhana yang ia serahkan dengan alasan penghargaan atas kerja keras Indah. "Ini untukmu, kamu pantas mendapatkannya," katanya suatu hari sambil menyodorkan kotak kecil berisi gelang emas. "Terima kasih, Tuan. Tapi saya rasa ini terlalu berlebihan," jawab Indah dengan sopan, mencoba menolak. Namun Malik bersikeras, dan Indah tidak punya pilihan selain menerimanya. Perhatian Malik juga tampak dari caranya berbicara. Ia sering menanyakan kabar keluarga Indah, memberikan waktu istirahat lebih banyak, dan kadang memintanya duduk dan makan bersamanya di meja makan, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Indah mulai merasa bingung. Di satu sisi, perhatian Malik membuat pekerjaannya terasa lebih ringan. Ia tidak pernah diperlakukan kasar atau dimarahi, seperti cerita yang ia dengar dari beberapa teman TKW lainnya. Namun di sisi lain, perhatian itu mulai melewati batas hubungan majikan dan pekerja. Ia mencoba tetap profesional, menjaga jarak, dan selalu bersikap sopan. Namun, ada saat-saat di mana ia merasa tatapan Malik begitu dalam, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Suatu malam, ketika Indah sedang mencuci piring di dapur, Malik tiba-tiba masuk. "Indah, kamu tahu, hidup di rumah ini terasa lebih hangat sejak kamu datang," katanya pelan, matanya menatap langsung ke arah Indah. Kata-kata itu membuat hati Indah berdegup kencang. Ia hanya bisa tersenyum kecil dan berkata, "Terima kasih, Tuan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Namun, dalam hati, Indah tahu bahwa hubungan ini mulai memasuki wilayah yang berbahaya. Ia tidak ingin membuat masalah, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu sedang berubah. Sesuatu yang akan menguji keteguhan hati dan prinsipnya sebagai seorang wanita muda yang jauh dari tanah air. Pagi itu suasana di rumah Malik terasa lebih hening dari biasanya. Indah menyibukkan diri seperti biasa, membersihkan ruangan dan menyiapkan sarapan. Namun, sejak malam sebelumnya, ia merasa ada yang ganjil. Malik terlihat lebih pendiam, seperti menyimpan sesuatu yang berat di pikirannya. Setelah sarapan, Malik memanggil Indah ke ruang tamu. "Indah, duduklah. Aku ingin berbicara denganmu," katanya sambil menunjuk sofa di hadapannya. Indah merasa gugup, tetapi ia mengikuti perintah Malik. Duduk dengan tangan yang gemetar, ia menatap pria tua itu dengan penuh tanya. "Indah," Malik memulai, "kamu tahu, sejak kamu datang ke rumah ini, hidupku terasa berbeda. Kamu bukan hanya pekerja yang baik, tetapi juga orang yang membawa kehangatan ke dalam rumah ini." Indah hanya diam, tidak tahu harus merespons apa. "Aku tahu ini mungkin terdengar mendadak," lanjut Malik, "tapi aku ingin kamu menjadi istriku. Aku akan menjamin hidupmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Keluargamu di Indonesia pun akan aku bantu."
Kata-kata itu membuat Indah terkejut. Jantungnya berdegup kencang, dan pikirannya penuh dengan kebingungan. Pernyataan Malik adalah sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. "Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa," jawab Indah dengan suara pelan. "Aku tidak meminta jawabanmu sekarang," kata Malik dengan nada lembut. "Pikirkanlah, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku serius. Aku ingin kamu merasa nyaman dan aman di sini." Setelah percakapan itu, Indah kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia memandangi gelang emas yang pernah Malik berikan padanya, mencoba memahami situasi yang dihadapinya. Di satu sisi, Malik telah memperlakukannya dengan baik. Lamaran itu datang dengan janji kehidupan yang nyaman dan jaminan masa depan yang mungkin tidak akan ia dapatkan di tempat lain. Namun, di sisi lain, hatinya terasa berat. Ia tidak pernah membayangkan akan menikah dengan pria yang usianya hampir sama dengan ayahnya sendiri. Indah menghabiskan malam itu dengan berdoa, berharap mendapatkan petunjuk. Ia memikirkan keluarganya di Indonesia, membayangkan bagaimana kehidupan mereka akan berubah jika ia menerima lamaran ini. Tetapi, ada sesuatu di dalam hatinya yang menolak keputusan itu. "Apa aku harus menerima demi keluarga? Tapi bagaimana dengan perasaanku sendiri?" pikirnya. Hari-hari berikutnya, Malik tidak membahas lagi soal lamarannya. Ia memberi waktu bagi Indah untuk berpikir. Namun, setiap tatapan Malik mengingatkan Indah akan keputusan besar yang harus ia ambil. Keputusan yang bukan hanya akan memengaruhi dirinya, tetapi juga keluarganya dan kehidupannya di masa depan. Indah tahu apapun pilihannya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari itu, udara Riyadh terasa lebih segar dari biasanya. Meskipun matahari tetap terik, Indah sedang membersihkan halaman depan rumah Malik ketika seorang pemuda lewat di depan gerbang. Ia membawa beberapa kotak dan tersenyum ramah ke arahnya. "Assalamualaikum, Mbak. Lagi sibuk ya?" sapanya dengan nada ceria. Indah mengangkat wajah, sedikit terkejut. "Waalaikumsalam. Iya, kerja. Kamu siapa?" tanyanya sambil menyeka keringat di dahinya. Pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Ahmad, seorang pekerja di rumah tetangga Malik. Ahmad baru beberapa bulan bekerja di sana, dan ia sering lewat depan rumah Malik untuk mengantar barang atau menjalankan tugas lainnya. "Namaku Ahmad. Kalau butuh bantuan angkat-angkat barang, jangan sungkan ya," katanya sambil tersenyum lebar. Percakapan singkat itu menjadi awal perkenalan mereka. Setiap kali Ahmad lewat, ia selalu menyapa Indah dengan ramah. Kadang ia berhenti sejenak untuk berbicara, menanyakan kabar, atau sekadar berbagi cerita ringan. Percakapan kecil itu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh Indah di tengah rutinitasnya yang padat. Ahmad adalah pria muda yang sederhana, dengan wajah bersih dan sikap sopan. Ia sering menceritakan kehidupannya di kampung halaman dan mimpi-mimpinya untuk membantu keluarganya, yang tak jauh berbeda dari tujuan Indah datang ke Arab Saudi. "Kerja di sini nggak gampang ya?" kata Ahmad suatu hari. Indah mengangguk sambil tersenyum kecil. "Iya, tapi kalau ingat keluarga, rasanya semua jadi lebih ringan." Ahmad mengangguk setuju. "Betul, kita harus kuat demi mereka." Perkataan Ahmad selalu membawa semangat baru bagi Indah. Dalam kesederhanaannya, Ahmad memiliki cara untuk membuat Indah merasa dihargai dan didengar. Senyumnya yang tulus dan sikapnya yang hangat menjadi pelipur lara di tengah kebingungan yang sedang Indah rasakan tentang lamaran Malik. Setiap kali bertemu Ahmad, hati Indah terasa lebih ringan. Percakapan mereka yang penuh canda dan cerita membuatnya sejenak melupakan beban pikiran yang terus menghantuinya. Tanpa disadari, kehadiran Ahmad mulai menjadi bagian penting dalam keseharian Indah. Namun, di balik senyum dan percakapan itu, ada perasaan yang perlahan tumbuh di hati mereka. Indah belum mau mengakui bahwa ia merasa nyaman bersama Ahmad. Sementara Ahmad sendiri mulai melihat Indah bukan hanya sebagai teman bicara, tetapi seseorang yang istimewa. Kebersamaan mereka yang sederhana itu menjadi awal dari hubungan yang tak terduga. Di tengah kerumitan hidupnya, Ahmad memberi Indah harapan baru, sebuah cahaya kecil di tengah gelapnya kebimbangan. Namun Indah tahu hubungan ini tidak akan mudah, terutama dalam situasi yang hidupnya dengan Malik.
Hari-hari berlalu, dan kedekatan Indah dengan Ahmad semakin nyata. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, meskipun semuanya berlangsung secara diam-diam. Setiap kali Ahmad mengantarkan barang atau tugas ke rumah Malik, mereka selalu meluangkan waktu sejenak untuk berbincang, berbagi cerita tentang kehidupan mereka, atau sekadar tertawa bersama. Ahmad selalu tahu bagaimana membuat Indah merasa lebih baik. Ketika Indah merasa cemas atau lelah setelah hari-hari yang panjang, Ahmad selalu ada untuk menghiburnya. Jangan terlalu memikirkan semuanya, Indah. Terkadang hidup itu memang berat, tapi kita harus tetap berjalan, bukan? Ujar Ahmad dengan suara lembut. Indah, yang selama ini merasa tertekan oleh beban kehidupan dan lamaran Malik yang semakin menghantuinya, merasa seperti menemukan tempat perlindungan dalam diri Ahmad. Keberadaannya seakan memberi ketenangan di tengah ketidakpastian yang ia rasakan. Ahmad tidak pernah memaksa atau menuntut lebih dari yang bisa diberikannya. Tetapi perhatian dan dukungannya membuat Indah merasa dihargai. Pada suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon di halaman rumah Malik, Indah merasa begitu damai. Ahmad sedang bercerita tentang masa kecilnya yang sederhana, sementara Indah hanya mendengarkan dengan senyum lebar. Kamu tahu, Indah, kadang-kadang aku merasa seperti tidak punya apa-apa di dunia ini. Tapi kalau aku bisa melihatmu tersenyum, rasanya itu sudah cukup buatku, kata Ahmad sambil tersenyum tulus. Kata-kata itu menyentuh hati Indah. Tanpa sadar, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Setiap detik yang dihabiskan bersama Ahmad terasa begitu berharga. Matanya yang penuh perhatian, suaranya yang lembut, dan senyum hangatnya membawa kedamaian yang sulit Indah temukan di tempat lain. Namun, meskipun perasaannya terhadap Ahmad semakin dalam, ada satu bayangan yang selalu menghantui pikiran Indah. Lamaran Malik. Ia tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah diungkapkan oleh Malik. Ada rasa tanggung jawab besar terhadap keluarganya yang menanti. Dan di satu sisi, ia merasa tidak bisa menolak kehidupan yang mungkin lebih baik bersama Malik. Ahmad! Indah memanggil namanya dengan pelan, mengalihkan pandangannya dari Ahmad yang sedang tersenyum. Aku bingung. Aku tidak tahu harus memilih yang mana. Ahmad menatapnya dengan lembut, seolah memahami apa yang Indah rasakan. Indah, aku tidak ingin memaksamu memilih. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Jangan biarkan kebimbangan menghancurkan kebahagiaanmu. Kata-kata Ahmad menyentuh hati Indah lebih dalam. Ia ingin berpegang pada perasaan ini, tetapi ia juga takut untuk melangkah lebih jauh. Ia sadar bahwa perasaannya terhadap Ahmad sudah jauh lebih dari sekadar simpati. Ia telah jatuh cinta, meskipun belum siap menghadapinya. Di tengah kebahagiaan yang ia rasakan bersama Ahmad, Indah tetap terjebak dalam dilema. Cinta yang tumbuh diam-diam di hatinya bertentangan dengan kenyataan yang harus ia hadapi dengan Malik. Ia tahu bahwa satu pilihan salah dapat mengubah semuanya. Namun, hatinya semakin tak bisa menahan perasaan yang berkembang untuk Ahmad. Kini, Indah harus memilih antara dua dunia yang begitu berbeda. Satu yang penuh dengan janji kenyamanan dan masa depan yang lebih stabil bersama Malik, dan satu lagi yang mengundangnya untuk mengikuti kata hati dan cinta yang tumbuh secara alami dengan Ahmad. Hari-hari di rumah Malik terasa semakin berat bagi Indah. Malik semakin mendesaknya untuk memberikan jawaban atas lamaran yang telah ia ajukan beberapa minggu lalu. Pria tua itu semakin sering berbicara tentang masa depan mereka, tentang kehidupan yang akan mereka bangun bersama, dan betapa bahagianya jika Indah menerima tawarannya. Kamu tidak perlu ragu, Indah. Aku akan memberikanmu kehidupan yang nyaman, segala yang kamu butuhkan. Kamu bisa mengirimkan lebih banyak uang untuk keluargamu, memberi mereka masa depan yang lebih baik. Semua ini bisa kita capai bersama, kata Malik dengan keyakinan yang semakin kuat, meskipun tatapannya tetap penuh harapan dan intens. Indah merasa tertekan. Janji-janji Malik begitu menggoda, menawarkan kenyamanan dan stabilitas yang sulit untuk ditolak. Hidup dengan Malik akan memberikan keluarganya kehidupan yang lebih baik,
dan itu adalah alasan utama mengapa ia datang ke Arab Saudi. Namun di sisi lain, hatinya terasa semakin berat setiap kali ia memikirkan Ahmad. Ahmad yang selama ini menjadi teman baiknya, sudah jauh lebih dari sekadar teman. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Ahmad telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Setiap kali bersama Ahmad, ia merasa dihargai, dicintai, dan diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Ahmad tidak pernah memaksanya, tetapi Indah tahu bahwa di hati pria muda itu ada perasaan yang lebih dari sekadar persahabatan. Namun, di tengah kebingungan hatinya, Indah merasa bersalah. Bagaimana bisa ia memilih Ahmad jika lamaran Malik sudah begitu jelas menawarkan masa depan yang lebih pasti? Ia merasa terperangkap antara dua dunia yang sangat berbeda. Satu penuh dengan kenyamanan material dan harapan keluarga, dan satu lagi penuh dengan cinta yang tulus, namun penuh ketidakpastian. Di sisi lain, Ahmad juga merasakan ketegangan yang sama. Meski ia mencintai Indah, ia tidak ingin memaksanya untuk memilih antara dirinya dan kehidupan yang lebih stabil bersama Malik. Ahmad tahu bahwa Indah berada di posisi yang sangat sulit dan ia merasa tidak enak untuk menambah beban perasaannya. Indah, aku tahu kamu sedang bingung. Aku tidak ingin memaksamu memilih. Apalagi dalam situasi seperti ini, kata Ahmad ketika mereka berbicara suatu sore di taman rumah Malik. Apapun keputusanmu, aku akan menghormatinya. Aku hanya ingin kamu bahagia. Kata-kata Ahmad membuat hati Indah semakin terluka. Ia tahu Ahmad benar-benar peduli padanya, tetapi ia juga tahu bahwa Ahmad tidak bisa memberikan jaminan seperti yang bisa diberikan oleh Malik. Indah merasa terjebak. Di satu sisi, Malik menjanjikan kehidupan yang nyaman dan masa depan yang cerah, yang akan membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Di sisi lain, Ahmad menawarkan cinta yang tulus dan kebahagiaan sederhana, tetapi tanpa jaminan materi yang jelas. Setiap malam,